selamat datang kembali di YouTube channel Chillmat Corner. Eh, nah, untuk saat ini kita bakal bahas lanjutan dari materi yang sistem bilangan real yang kemarin yang video 2 yang tentang supremum dan infimum. Nah, sekarang kita bakal coba untuk ke latihan soalnya supaya buat nambah pemahaman teman-teman kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya selamat tahun baru dulu buat teman-teman. Semoga di tahun 2025 ini teman-teman sehat selalu, kemudian dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan juga uh, untuk segala uh, keinginannya kayak gitu. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin kita langsung aja lanjut ke materi. Sorry, maksudnya lanjut aja ke latihan soal. Yang pertama, kita punya soal kayak gini. Nah, ini pokoknya tipe semua soalnya itu adalah tentukan ya, tentukan unsur maksimum, unsur maksimum, unsur minimum, batas atas, batas bawah, supremum uh, supremum dan infimum dari himpunan berikut ya. Nah, yang pertama kita punya himpunan, misalnya punya himpunan A sama dengan min 1 pangkat N dikali 1/N, di mana N-nya ini merupakan elemen bilangan asli. Oke. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman jawabnya? Nah, ingat kalau misalnya bilangan asli itu berarti kan dia dimulainya dari mana aja nih berarti angkanya. Yap, betul banget dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, berarti kita masukin nilai N-nya itu yang termasuk anggota bilangan asli. Jadi kita misalnya N-nya sama dengan 1 nih. Nah, kalau misalnya N-nya sama dengan 1 berarti kan ini min 1 pangkat 1 dikali 1/1 kayak gitu. Berapa nih kira-kira? Yap, betul banget. Hasilnya min 1. Kemudian kita masukin lagi nih, ketika N-nya sama dengan 2, berarti berapa? Min 1 pangkat 2 dikali 1/2. Berarti berapa nih? Yap, 1/2. Kemudian masukin lagi, N-nya sama dengan 3. Berarti min 1 pangkat berapa? 3 kali 1/3. Berarti min 1/3, ya nggak? Nah, terus N sama dengan 4. Min 1 pangkat 4 dikali 1/4 sama dengan 1/4 kayak gitu. Nah, ini teman-teman bebas mau nyampe berapa aja, tapi buat mengefektifkan waktu pilih aja 4 sampai 5 ya. Maksudnya 4 sampai 5 perhitungan kayak gitu. Hitungan. Tapi sebenarnya bebas tapi intinya ya pilih 4 sampai 5 perhitungan kalau misalnya teman-teman mau singkat. Nah, selanjutnya kita kan udah nemu nih. Ini ada min 1, kemudian setengah, min 1/3, 1/4. Nah, sekarang kita coba susun nih biar nggak bingung. Nah, jadi himpunan A itu adalah kalau misalnya menurut apa namanya garis bilangan kan kayak gini nantinya. Min 1 dulu, ya nggak? Kemudian min 1/3, kemudian ini tuh bakalan kayak kalau misalnya kita nyobain N sama dengan 5, dia tuh hasilnya bakal kayak ini. Berarti karena ganjil kan berarti nanti dia bakalan di sini di negatif area kayak gitu. Kalau misalnya dia N-nya sama dengan 6 berarti kan dia positif nanti. Nah, berarti nanti dia di positif area. Jadi mereka tuh nggak bakalan kayak apa ya? Nggak bakalan kayak berurutan gitu loh, tapi berurutan maksud aku bukan berurutan yang kayak gini ke arahnya ke sini semua enggak, tapi dia tuh bakalan kayak gini
untuk yang negatif bakalan ke sini, kalau misalnya yang positif bakalan ke sini kayak gitu. Nah, jadi nggak mungkin dia itu kayak gini arahnya, nggak mungkin kayak gitu ya. Kira-kira semoga paham ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu untuk yang bagian ini. Nah, selanjutnya itu kan tadi min satu ya udah, terus min 1/3 udah. Nah, berarti di sini apa nih? Yap, betul banget, 1/4 ya enggak. Nah, terus selanjutnya itu habis 1/4 yaitu 1/2. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti udah 1/2 tuh paling besar di sini. Nah, min 1 juga paling besar karena dia kalau misalnya kita coba terus nih sampai n sama dengan 7, 7, 9 dan seterusnya, karena dia ganjil, itu dia bakalan kayak ke sini bentuknya. Tuh, kayak gitu. Ke sini. Semakin ke sini tapi kita nggak tahu di sininya tuh apa kayak gitu. Jadi makanya kita pakai titik-titik kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini juga sama. Kalau misalnya dia yang genap 2, 4, 6, ini bakalan terus ke sini kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ini kemana kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu. Nah, jadi kita langsung tentuin aja nih unsur maksimumnya kira-kira berapa. Yap, betul banget. Unsur maksimumnya berarti ini karena paling besar kan. Mana yang paling besar? Ya, ini setengah. Berarti setengah. Kemudian unsur minimumnya itu berapa nih? Unsur minimumnya udah ini kan berarti. Ya nggak? Ya, betul. Ini min 1. Kemudian batas atasnya. Ya udah berarti kalau batas atas berarti ya gampang aja, tinggal P lebih besar dari setengah, ya nggak sih? Nah, terus batas bawahnya berarti batas bawahnya Q itu lebih kecil dari min 1. Jadi dia itu batas atasnya itu semua bilangan yang lebih dari setengah. Jadi setengah terus bla 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 ke sana. Kalau misalnya min 1 itu berarti nanti eh, titik-titik kemudian min 2 min 1 kayak gitu. Dan jadi supremumnya apa nih kalau dari sini? Kalau misalnya kita dari jabaran tadi ya udah berarti supremum itu kan eh batas atas terkecil ya teman-teman. Nah, ya berarti batas atas terkecilnya ini dong, setengah. Ya udah berarti setengah kayak gitu tulis. Nah, infimum itu apa? Batas bawah terbesar. Ya nggak sih? Nah, batas bawah terbesar ya ini, min 1 kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk jawaban yang nomor 1 gitu. Kira-kira teman-teman udah paham belum? Kalau misalnya belum paham, boleh ditanyain aja di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, yang kedua itu, sorry, maksudnya ya soal kedua. Nah, masih sama soalnya, yaitu tentukan unsur maksimum, unsur minimum, batas atas, batas bawah, supremum, dan infimumnya. Nah, untuk yang kedua ini itu dia gampang sebenarnya. Jadi ketika kita punya uh, himpunan B misalnya ya. Nah, himpunan B-nya itu bentuknya gimana? N+1. Oke. Nah, di mana N-nya itu adalah elemen dari bilangan asli lagi nih. Nah, untuk soal kayak gini itu kan tadi teman-teman udah tahu ya kalau misalnya bilangan asli itu kan dimulainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi teman-teman nggak boleh nih masukin n-nya sama dengan 0. Nah, ini jangan ya, karena dia bilangan asli. Jadi n pertamanya of course dimulai dari 1 kayak gitu. Nah, lanjut aja kita jawab. Oke. Nah, yang pertama kita misalin dulu, misalnya n-nya sama dengan 1. Maka ketika kita hitung itu berarti 1, 1 plus 1. Berarti berapa nih? 1/2, ya enggak? Oke. Nah, selanjutnya ketika n-nya sama dengan 2, berarti 2, 2 plus 1. Berarti 2/3. Selanjutnya ketika n-nya sama dengan 3. Oke. Berarti ini 3, kemudian 3 plus 1, berarti 3/4. Oke. Kemudian n-nya sama dengan 4, berarti 4, kemudian 4 plus 1.
Jadi 4/5. Oke. Sampai sini kira-kira nangkep gak teman-teman? Nangkep ya. Nah, jadi himpunan B-nya itu kalau misalnya kita disesuaikan sama garis bilangan itu gimana? Ya udah berarti ini tuh nantinya jadinya eh setengah, ya enggak. Kemudian 1/3. Sorry, kok 1/3? Eh setengah 2/3. Astagfirullah, maaf. Oke, 2/3 ya, sorry. Oke, 2/3. 2/3. Kemudian berapa lagi? 3/4, 4/5, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini bentuknya bukan kayak nomor satu tadi ya. Kalau misalnya nomor satu kan bentuknya kayak gini nih. Nomor satu tuh bentuknya kayak gini. Ya enggak? Nanti akan jadi menuju ke satu titik gitu. Kalau misalnya ini, yang ini itu dia semakin ke sana. Jadi semakin besar angkanya, semakin besar n-nya itu maka n ininya itu semakin besar kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung nentuin ini setengah, ini 2/3, 3/4, 4/5 urutannya itu teman-teman tinggal pakai gini aja. Misalkan itu setengah sama 2/3 kan. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini tuh lebih besar daripada ini kayak gitu. Nah, terus ini 2/3 sama 3/4. Ini dikaliin aja, 4 kali 2 8, 3 kali 3 9. Nah, berarti 3/4 itu lebih besar dari 2/3 kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang 3/4 sama 4/5. Nih, 5 kali 3 berapa? 15. 4 kali 4, 16. Nah, berarti 4/5 itu lebih besar daripada 3/4. Nah, kayak gitu ya. Tinggal kaliin aja, kali silang. Ya, oke. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyain aja. Oke, kita lanjut. Bentar aku hapus ini dulu. Nah, intinya kayak gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung, tinggal dikaliin silang aja. Oke, kita lanjut ke soal, sorry, ke pembahasan ini ya. Nah, jadi kita kan udah nentuin nih himpunan B-nya kayak gimana. Ya udah langsung kita tentuin aja. Unsur maksimum. Oke. Nah, teman-teman lihat nih. Ini kan titik-titik ya. Berarti kan dia selalu terus ke sana kan. Semakin semakin n-nya semakin besar, maka dia itu akan terus ke atas kan. Nah, berarti unsur maksimumnya di sini itu ada atau enggak? Yap, betul banget. Unsur maksimum di sini itu enggak ada ya, teman-teman. Karena dia akan terus naik ke atas kayak gitu. Nah, unsur minimumnya berapa nih? Yap, betul banget. Unsur minimumnya adalah setengah. Tuh, ada di sini ya. Paling kecil. Nah, terus untuk batas atasnya gimana nih? Nah, batas atas itu ini tuh intinya ya, teman-teman. Nih, ini tuh kalau misalnya kita lanjutin terus ya, misal n sama dengan 5, 6, 7, itu tuh dia itu bakalan hasilnya kan pasti lebih besar ya, pasti akan ke sana, akan semakin besar. Dan semakin besarnya itu, dia itu sebenarnya nggak bakal yang namanya eh, ngelewatin satu gini. Jadi nggak bakal hasilnya yang dua, nggak bakal. Kalau misalnya dilihat dari sininya aja nggak bakalan kayak gitu. Nah, jadi hal yang paling memungkinkan adalah mereka itu, nih, ini, itu akan selalu bergerak mendekati bukan dua, tapi mendekati satu kayak gitu. Nah, jadi dia tuh gak bakalan ngelebihin satu, tapi bakalan kira-kira tuh bakalan kurang dari satu kayak gitu. Tapi dia itu akan menuju satu. Jadi dia itu akan menuju satu kayak gitu. Nah, jadi nggak mungkin yang hasilnya 2, 3, 4 itu nggak bakalan mungkin kayak gitu. Nah, jadi hasilnya itu akan menuju satu. Nah, karena sorry, karena dia itu hasilnya akan menuju satu ya. Nah, jadi batas atasnya itu berarti berapa? Ya, betul. P lebih besar dari satu. Ingat ya, kalau misalnya batas atas itu dia itu tidak harus ada dalam himpunan. Oke, terus ada dalam himpunan. Ingat-ingat kalau misalnya satu kan bukan ada dalam himpunannya ya, tapi kita asumsikan dia itu kan menuju selalu uh, menuju ke satu gitu, semakin besar n-nya kayak gitu ya. Jadi dia itu termasuk batas atas, jadi nggak bakalan apa sih
mentoknya tuh di satu. Jadi kalau misalnya batas atas berarti harus lebih dari satu kayak gitu. Nah berarti kalau misalnya ini case-nya berarti gimana nih? Ya udah berarti ini tuh satu, dua, tiga dan seterusnya kayak gitu. Nah terus batas bawahnya gimana? Nah batas bawah mah gampang ya teman-teman, udah kelihatan. Nah ini batas bawahnya berarti Q lebih kecil dari setengah kayak gitu. Nah selanjutnya untuk supremum dari B-nya ini adalah, ini sorry, aku lupa. Supremum A sama dengan infimum A. Oke, supremum B-nya berarti ini tuh berarti kan supremum B-nya kan uh, satu ya teman-teman. Karena dia itu ingat kalau misalnya supremum itu adalah batas atas terkecil. Nah, tadi karena kita udah punya batas atasnya yaitu P lebih besar dari satu, berarti batas atas terkecilnya ya obvious yaitu satu kayak gitu. Nah, dan dia itu kalau misalnya batas atas sama batas bawah itu dia tidak harus ada dalam himpunan. Sedangkan kalau unsur maksimum dan minimum itu dia harus ada dalam himpunan kayak gitu. Dalam himpunan. Oke. Nah, berarti infimumnya berapa nih? Nah, infimumnya itu adalah infimum B. Berarti infimum B-nya itu adalah setengah. Kelihatan ya. Dari sini juga. Dari sini juga kelihatan. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih ya teman-teman. Untuk yang nomor 2 ini. Kira-kira gimana nih? Ada yang masih bingung nggak dari nomor 1 sampai nomor 2? Kalau misalnya masih ada, boleh langsung tanya aja di kolom komentar ya. Nah, sekarang aku mau coba lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini uh, pakai interval. Jadi tentukan masih sama soalnya unsur maksimum, unsur minimum, batas atas, batas bawah, supremum B, maksudnya supremum dan kemudian infimumnya. Nah, tentukan kayak gitu ya. Nah, jadi aku ada soal misalnya ada C, himpunan C, dia itu intervalnya dari minta hingga ya. Kemudian 6. Ini kurung siku ya, teman-teman. Ini kurung siku, ini kurung biasa. Nah, gimana nih ceritanya? Uh, Jawabannya ya. Oke, berarti kita coba jawab di sini. Nah, kita jabarin dulu nih kalau misalnya untuk ya interval, teman-teman gak usah ngitung, jadi aman gitu ya. Nah, kalau misalnya yang soalnya yang tipenya kayak formula kayak gini, kayak min 1 pangkat N dikali 1 per N, nah teman-teman ya harus terpaksa ngitung kayak gitu. Nah, dan harus hati-hati untuk menempatkan ininya di, apa namanya, kayak di garis bilangan kayak gitu, letaknya. Nah, hati-hati. Nah, kalau misalnya ini teman-teman gampang untuk mendefinisikannya. Ini tuh intinya berarti kan sama aja kayak ini tuh sama aja kayak si X-nya tuh kurang dari sama dengan 6 kan. Intinya ini tuh. Ya enggak? Nah, ini kenapa jadi kurang sama dengan karena ini dia pakai kurung siku. Nah, menandakan kalau misalnya kurung siku itu berarti angkanya ikut kan. Ya enggak? Angkanya ikut kayak gitu. Nah, oke. Jadi langsung aja berarti kita tentuin unsur maksimumnya. Unsur maksimumnya ya jelas ada di sini yaitu 6. Oke. Karena ada di situ. Nah, unsur minimumnya gimana? Nah, ini kan apa sih kalau misalnya X kurang dari sama dengan 6 berarti otomatis dia itu bakalan ke sana terus kan ke arah minta hingga. Nah berarti kan kita nggak tahu tuh berapa unsur minimumnya karena semakin ke kiri semakin kecil kayak gitu. Nah artinya berarti unsur minimumnya adalah tidak ada kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya batas atas. Nah untuk batas atas sendiri itu teman-teman gampang ya. Karena ini 6, berarti P besar dari 6, kayak gitu. Nah, terus batas bawahnya gimana? Gampang aja, batas bawahnya berarti tidak ada. Ya, karena, ya gimana lagi, karena karena dia nggak ada, bukan nggak ada, karena dia
ke arah minta hingga, jadi ke arah ke kiri terus dan gak ada yang namanya batas bawahnya kayak gitu, karena kita nggak tahu gitu batas bawahnya berapa kayak gitu. Nah jadi untuk supremum C ini berapa teman-teman? Ya betul banget 6. Nah tapi untuk infimum C-nya itu tidak ada kayak gitu. Nah itu kurang lebih untuk yang soal nomor 3. Oke, nah sekarang aku mau coba soal yang uh, nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini masih soal yang lumayan gampang sih. Misal aku punya himpunan D ya. Nah, himpunan D ini dia itu uh, soalnya itu min 1/n ya. Dengan n-nya itu adalah elemen bilangan asli ya. Nah, tipenya sama kayak tadi, berarti karena ini tipe soalnya itu dia itu dalam bentuk formula, berarti kita harus hitung dulu. Oke. Nah, ini ingat-ingat patokannya, ini bilangan asli. Berarti kalau bilangan asli berarti dimulainya dari mana? Ya, betul. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti n-nya di sini itu kita cobain dulu yang 1. Nah, berapa nih? Min 1/1. Berarti min 1, ya enggak? Nah, selanjutnya ketika n-nya sama dengan 2, berarti ini tuh min 1/2 ya. Kemudian kalau misalnya n-nya sama dengan 3, berarti min 1/3. Kemudian kalau misalnya n-nya sama dengan 4, maka dia menjadi min 1/4. Oke. Kira-kira aman nggak teman-teman sampai sini? Oke. Aman ya. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau misalnya kita jabarin itu yang D itu kalau sesuai ya sama garis bilangan, maka D itu akan menjadi kayak gini ya. Min 1, kemudian min 1/2, kemudian min 1/3, kemudian min 1/4. Iya enggak? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, misalnya. Nah, ini tuh sama aja kayak gini. 1/2 sama 1/3. Berarti ini kali 3, ini kali jadi 2. Nah, ini berarti setengah itu apa nih? Lebih besar ya dari 1/3. Nah, ingat-ingat karena ini bilangan negatif, ya enggak? Jadi karena bilangan negatif, jadi dia itu kalau misalnya semakin ke kiri itu angkanya kan semakin jadi kalau misalnya ini kan misalnya ini min 1 sama min 2. Nah, yang lebih besar mana kalau misalnya di garis bilangan? Ya min 1 ya. Min 1 di sini case-nya lebih besar dari min 2. Kayak gitu. Nah, jadi yang lebih besar ini yang lebih kiri. Kayak gitu. Nanti gak teman-teman? Jadi yang nilainya lebih besar ini yang lebih kiri. Kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini 1/3 sama 1/4. Oke, 4 sama 3. Nah, berarti min 1/3 itu di samping ya. Ya enggak? Berarti 1/3 tuh lebih besar kan dari 1 gimana sih ngomongnya? Intinya dia tuh lebih besar kan intinya. Yang 1/3 sama 1/4 itu dia 1/3 lebih besar daripada 1/4. Nah, berarti letaknya di sini kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk peletakannya ya teman-teman. Jadi pakai ini aja. Oke. Nah, selanjutnya, oke bentar aku hapus dulu ya. Oke. Nah, ini min 1/4 udah. Nah, ini kalau misalnya kita lanjutin ya teman-teman, dia itu bakalan ke sana terus kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya berarti dia itu gimana nih unsur maksimumnya? Berarti unsur maksimumnya itu tidak ada, ya enggak? Karena dia kalau misalnya semakin bertambah n-nya, misal n5, n6 dan seterusnya, maka dia itu akan semakin ke kanan. Dan semakin ke kanan ini kita nggak tahu gitu maksimumnya berapa kayak gitu. Jadi unsur maksimumnya dia tidak ada. Kemudian unsur minimumnya gampang banget. Teman-teman pasti tahu ya. Unsur minimumnya jadi berapa nih kira-kira? Ya betul. Jadi min 1 kayak gitu.
itu unsur minimumnya. Nah, catatan pentingnya adalah batas atas ini, teman-teman perhatiin. Nah, kalau misalnya teman-teman gunain kalau misalnya pakai logika ya seandainya. Nah, jadi ketika teman-teman masukin nilai N ini ya, teman-teman bakal peroleh hasilnya itu dia itu nggak bakal yang namanya eh ke arah yang hasilnya satu gitu, nggak bakalan. Karena dia itu gimana ya, rumusnya aja tuh kan min 1/n gitu. Jadi nggak mungkin hasilnya kayak positif gitu, nggak mungkin. Jadi hasil positif itu impossible gitu di sini ya, kayak sini. Impossible. Jadi dia tuh bakalan nggak mungkin hasilnya positif. Jadi semuanya pasti bakalan min min hasilnya, minus kayak gitu. Entah, tapi minusnya itu min min satu per pecahannya. Jadi min 1/100 misalnya, min 1/1000 dan sebagainya. Dan mereka itu berarti kalau misalnya kita logikain berarti dia itu bakalan dekatin yang namanya nol kan. Nih, ini min satu, ya enggak? Nah, ini tuh si bilang-bilangannya nih yang di sini. Nah, ini nol. Dan hasil ke yang sini, 2 3 itu dia nggak mungkin. Nggak mungkin hasilnya yang ini, nggak mungkin. Nah, jadi kemungkinannya itu dia tuh bakal mendekati nol. Jadi karena mendekati nol berarti batas atasnya itu P lebih besar dari nol kayak gitu. Nah, kira-kira udah paham belum teman-teman? Ya kalau misalnya belum paham boleh tanya aja ya di kolom komentar. Nah intinya kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi P-nya lebih besar dari nol. Kemudian uh, untuk batas bawahnya itu berarti P kan lebih besar dari nol. Berarti ini batas bawahnya itu adalah ya betul banget lebih kecil dari min 1 kayak gitu. Oke. Nah, untuk supremumnya gimana? Supremum D. Supremum D berarti ya 0 karena tadi batas batas atas terkecilnya itu 0 karena 0 kemudian 1 2 3 itu mereka batas atasnya ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya min 1 itu berarti ini min 2 min 1 kayak gitu. Nah, berarti untuk infimum D-nya itu berarti batas bawah terbesar. Berarti batas bawah terbesar itu adalah min 1 kayak gitu. Nah, kira-kira uh, aman nggak teman-teman nyampe sini? Kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar. Nah, itu mungkin kurang lebih untuk nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ini nomor terakhir ya. Nomor 5. Bentar, mana ini? Oke, nomor 5. Kita punya yang himpunan E yaitu ketika case-nya 0,3. Nah, ini pakai interval jadi teman-teman nggak perlu ngitung ya. Maksudnya nggak perlu yang repot-repot ngitung. Oke, jawab. Nah, di sini teman-teman perhatiin kalau misalnya 0 itu adalah dia itu kurung siku ya. Nah, berarti intinya berarti ini tuh kalau misalnya kita terjemahin ke lambang itu berarti kayak gini. Ya enggak? Jadi ini kayak gini. Ya enggak? Oke, nah berarti dia itu unsur uh, berarti kalau misalnya kita ke himpunannya berarti gimana nih? Berarti 0 1 2 ya enggak? Nah, berarti lanjut nih, unsur maksimumnya gimana? Ya udah berarti unsur maksimumnya itu apa? Ini kalau misalnya dilihat dari sini. Ya, benar banget gak ada ya. Unsur maksimumnya tidak ada. Karena dia itu tiganya, angka tiganya tidak, karena aku tulis aja di sini. Karena 3 tidak masuk ke himpunan. Tidak masuk ke himpunan. Oke. Nah, sekarang unsur minimumnya gimana? Ya, gampang banget. Ini kelihatan ya kalau unsur minimum. Ya udah berarti unsur minimumnya yaitu 0 karena 0 itu dia ikut gitu, ada dalam himpunan karena 0 ada dalam himpunan gitu. Ada dalam bentar ya, di atasnya dikit. Ada dalam himpunan. Oke. Nah, sekarang kita nyari batas atas nih. Batas atas. Oke. Nah, berarti batas atasnya gimana? Nah,
batas atasnya tetap aja berarti karena 3 itu apa sih namanya, kayak tadi ya, kayak case-nya kayak soal yang nomor 4 ini, berarti batas atasnya itu dia itu ini kan, P lebih besar dari 3 kayak gitu. Nih, lihat di sini. Set. Karena dia itu tidak harus ada dalam himpunan. Karena tidak harus ada dalam himpunan. Harus dalam himpunan. Sama juga batas bawahnya berarti batas bawahnya ini adalah Q kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, untuk supremum ini berarti dia itu supremumnya 3 dan infimum itu adalah terakhir yaitu 0. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk latihan soal kita hari ini. Semoga ini semakin nambah pemahaman teman-teman buat materi sistem bilangan real, terutama untuk yang bagian yang baru kita kenal mungkin ya untuk supremum dan infimum dan kawan-kawan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada bagian yang bingung, teman-teman bisa tanyain aja di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.